Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku sekalian dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sekaligus pengijazahan untuk menarik kerezekian, keberuntungan, kejayaan melalui jalur langit. Dan pada kesempatan kali ini kita menggunakan wasilah atau perantara sholawat munjiat. Perlu diketahui bahwa bentuk dari sholawat memang tidak ada ketentuan khusus dari Rasulullah SAW dalam melafalkan doa-doa atau sholawat yang kita baca. Yang ada dalam riwayat hadis hanya ada dua, yaitu membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian riwayat yang kedua yaitu sholawat yang biasa kita kenal dengan istilah sholawat Jibril. Bentuknya shollallahu ala Muhammad shollallahu alaihi wasallam. Nah, selebihnya semua dibebaskan untuk kita semua dalam melafalkan doa atau wirid sholawat. Dalam hadis dijelaskan, man sholla alayya wahidatan shollallahu alaihi ashron. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, maka Allah akan memberikan rahmat 10 kali lipat dari bacaan sholawat tersebut. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat kepada Muhammad dan bacalah keselamatan. Perintah untuk membaca sholawat ini bentuknya umum yang menunjukkan arti bahwa di situ tidak ada ketentuan khusus dalam membaca kalimat atau membaca syighot sholawat. Oleh karena itu, siapapun bisa membuat susunan sholawat sendiri. Yang penting kita membacakan sholawat atau memintakan rahmat untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satu sholawat yang memiliki fadilah yang luar biasa yaitu sholawat munjiat. Dilihat dari namanya, munjiat artinya keselamatan. Sholawat untuk keselamatan dalam berbagai hal. Hingga untuk memenuhi hajat kita atau doa-doa kita yang biasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholawat munjiat ini, insya Allah mudah terkabulkan. Karena doa apapun yang tidak diawali atau ditutup dengan sholawat, maka doa tersebut mardud alias ditolak atau digantungkan di bawah langit, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, sholawat adalah satu-satunya zikir yang tidak melalui proses ijazah. Tidak perlu berguru secara langsung terhadap seorang syekh atau seorang mursyid. Siapapun bebas, baik orang awam, laki-laki, perempuan, orang pintar, semuanya bebas melakukan atau membaca sholawat. Dan sholawat ini satu-satunya amal yang unik. Jika sholawat yang lain ketika dicampuri dengan perasaan riya, pamer, maka amal tersebut runtuh. Amal tersebut tidak diterima oleh Allah. Namun sholawat ini tidak. Walaupun yang membaca sholawat ini dibarengi dengan perasaan riya atau pamer, tidak mengurangi pahala dan fadilah membaca sholawat. Nah, kemudian seperti apakah fadilah membaca sholawat munjiat? Perlu diketahui, membaca sholawat munjiat pertama yaitu untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholawat. Karena berzikir dengan menggunakan sholawat ini bisa meredupkan aura panas dalam tubuh kita.
Sehingga siapapun yang biasa membaca wirid tertentu dan memunculkan hawa panas, maka tutuplah dengan sholawat, karena panas tersebut akan ternetralisir oleh sholawat. Dengan bersolawat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita membuat wasilah atau perantara. Dengan sholawat ini, seluruh hajat-hajat kita semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga siapapun yang rajin membaca sholawat munjiat ini, insya Allah apapun hajatnya, sebesar apapun hajatnya atau cita-citanya, maka mudah terkabulkan. Kemudian manfaat berikutnya, jika seseorang rajin membaca sholawat munjiat, dia dibersihkan dari hal-hal buruk. Jika dia seorang pendosa, maka di kemudian hari Allah akan merubah dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik dengan barokah sholawat. Karena sholawat ini tidak hanya dikhususkan bagi orang-orang solih, tapi ahli maksiat pun jika rajin membaca sholawat ini, khususnya sholawat munjiat, maka dia akan dirubah dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Fadilah berikutnya yaitu supaya mendapatkan syafaat atau syafaatul udma, syafaat yang besar dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya dengan syafaat Rasulullah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, sekarang kita kupas sedikit teks atau bentuk sholawat munjiat supaya kita tambah yakin pada saat kita menjalankan atau mengamalkan sholawat munjiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, wahai Allah, sholli ala Muhammad, berikanlah rahmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sholatan tunjina biha, dengan membaca sholawat ini maka selamatkanlah kami min jami'il ahwali wal afat, dari segala mara bahaya dan musibah. Wa taqdi lana biha jami'al hajat, dan dengan bacaan sholawat ini penuhilah seluruh hajatku. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, dan dengan bacaan sholawat ini maka bersihkanlah aku dari segala keburukan, dari segala kejelekan. Wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat, dan dengan bacaan sholawat ini angkatlah derajatku ke tempat yang lebih tinggi, derajat apapun itu. Wa tballighuna biha aqsal ghayat, dan sampaikanlah ke puncak tujuanku, yaitu cita-cita yang luhur yang sudah aku bangun sejak lama. Min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, dari semua kebaikan-kebaikan baik di dalam kehidupan ini maupun setelah kematian kelak. Dari sisi kandungan dari sholawat munjiat memiliki makna yang luar biasa, mencakup segala aspek kehidupan kita, baik berkaitan dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah, maupun hablum minannas, hubungan dengan antar manusia. Sehingga doa sholawat munjiat ini bisa kita gunakan untuk keperluan dunia maupun keperluan akhirat. Nah, bagaimana cara mengamalkan sholawat munjiat ini? Bacalah sholawat munjiat ini khususnya setelah selesai sholat 5 waktu, minimal 1 kali, dan bisa dibaca di waktu-waktu yang lain selain sholat fardu ini, sehingga kapanpun boleh diamalkan, kecuali pada saat berada di WC atau kamar mandi. Ini tidak diperbolehkan melafalkan doa apapun, termasuk membaca sholawat. Atau di tempat-tempat yang kotor, ini juga tidak diperbolehkan berzikir atau membaca sholawat. Kemudian siapa yang boleh mengamalkan sholawat munjiat ini? Siapapun boleh, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak pun boleh mengamalkan sholawat munjiat ini. Saudaraku sekalian, dengan mengamalkan sholawat munjiat ini, maka sama halnya kita menarik keberuntungan, keberkahan, kekayaan melalui jalur langit. Dan boleh dibuktikan. Silahkan dibuktikan sendiri. Seperti apa khasiatnya? Amalkan sholawat munjiat ini minimal 40 kali. Dan lebih baik amalkan seumur hidup. Karena siapapun yang sudah mengamalkan
sholat munjiat ini bisa merasakan fadilahnya, bisa merasakan kemanfaatannya, baik berkaitan dengan urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, silahkan diamalkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena apapun. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita membaca sholawat, semakin bersih hati kita, semakin kabul, semakin terijabah doa kita dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, silakan diamalkan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.